Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan review perdagangan di sepanjang hari ini. Dan perlu kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif kami di 021515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom, ada Bapak Arga Jonathan Karo-Karo, Head of Research Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Arga, apa kabar Pak? Baik-baik Mas David, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Arga, langsung saja kita review perdagangan di sepanjang hari ini. Level 5.000-an masih mampu dipertahankan, tadi sempat menyentuh ke level tertinggi di 5.100-an. Pak Arga, dari sisi sektoral kembali terjadi rotasi lebih ke arah komoditas untuk perdagangan hari ini, di mana perbankan yang sebelumnya menopang penguatan indeks harga saham gabungan, beberapa sahamnya justru mengalami tekanan di penutupan sesi kedua perdagangan hari ini. Analisis Anda? Ya, hari ini memang pergerakan asing cukup terbatas, jadi IHSG juga tentunya nggak bisa banyak bergerak kalau asingnya nggak banyak bergerak. Jadi ya penutupan sini cukup oke lah, nggak merubah kondisi, dan mudah-mudahan besok masih bisa lanjut naik kayak gitu. Mudah-mudahan hari ini pun outflow asing nggak banyak, jadi belum harus khawatir. Asingnya cuma naikin sebentar, udah itu profit taking di atas. Saya rasa saya masih cukup optimis, hari Jumat masih ada peluang menarik untuk trading, seperti itu. Level 5.000 sudah termasuk ke dalam kategori support yang cukup kuat dalam posisi saat ini, Pak Arga? Support atau support 5.000 itu ya hanya akan kuat kalau asingnya nggak jualan besar, Mas, karena asing yang memutuskan itu jadi support atau jadi resisten. Jadi kalau saya sih nggak terlalu peduli sama garis-garis yang ditarik orang, seperti itu. Baik, tapi paling tidak untuk rentang dari pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama untuk di perdagangan Jumat esok, Pak Arga? Ya, saya rasa ya masih berpotensi seperti hari ini. Mudah-mudahan masih bisa naik, mudah-mudahan mendekati 5.100 atau at least di high hari ini mungkin itu targetnya, karena kembali lagi saya belum melihat ada aksi jual investor asing yang besar yang bisa menurunkan IHSG lagi. Jadi saya sendiri masih high hope lah IHSG masih bisa bergerak naik hari Jumat besok. Ya, yang menarik Pak Arga, tadi juga saya sempat sampaikan dari rotasi pergerakan sektoral Pak. Dalam beberapa waktu terakhir, tampaknya komoditas baik pertambangan maupun perkebunan ini sudah mulai naik ke permukaan kembali ini. Kalau kita lihat juga dari rotasi pergerakan sektoral dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana analisis Anda untuk dari komoditas ini, baik pertambangan maupun perkebunan, Pak Arga? Cukup oke sih. Tadi saya amati saham-saham batu bara hari ini yang dapat jadwal manggung tadi pas jam 10.32 hampir semua saham dinaikkan seperti itu. Jadi harapannya karena naiknya baru sedikit mayoritas, masih ini juga masih bisa jadi fokus perhatian pelaku pasar buat perdagangan besok atau 1-2 hari, karena biasanya kalau udah dapat jadwal naik ini bisa beberapa hari kalau saham batu bara, seperti itu. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak Arga, untuk dari komoditas mulai kembali naik ke permukaan? Apakah ini juga dipengaruhi dari harga dari komoditasnya yang juga mulai mengalami penguatan, Pak? Kalau menurut saya sih hanya seperti Mas bilang, hanya rotasi sektoral aja sih, hanya gantian aja dinaikin. Lebih ke arah untuk jangka pendek ini, sesaat saja view-nya, Pak? Yes, untuk sementara ya menurut saya di zaman COVID-19 ini hampir semua momentum itu pendek ya. Kita belum bisa berharap momentum panjang, hanya berharap rotasi sektoral, gantian, ada yang dinaikin, ada yang diturunin. Itu cukup wajar lah. Jadi event batu bara pun ya nggak lebih buruk dari yang lain, sama-sama aja. Oke. Termasuk kepada dari rotasi perbankan, Pak Arga, setelah pada perdagangan kemarin naik cukup signifikan? Yes, perbankan pun kan naik 1-2 hari turun lagi seperti itu, karena kalau perbankan sendiri kan triggernya cukup jelas. Kemarin asing masuk di beberapa saham, terutama BBRI masuk 200 miliar, langsung itunya naik, BBRI-nya naik. Jadi karena hari ini stop, ya stop juga saham bankingnya. Mudah-mudahan besok lanjut lagi. Ya kalau saham banking kita lebih mudah mengikuti triggernya seperti itu. Baik.
Saya punya satu pertanyaan lagi nih Pak, untuk dari perbankan. Ini terkait juga dengan pemberitaan di hari ini, di mana pembobol BNI 1,7 triliun akhirnya ditangkap dan sudah sampai tadi di tanah air. Ini ada pengaruhnya Pak, terutama dari perbankan dan juga BNI sendiri, atau ini tidak memberikan efek sama sekali Pak Arga? Ya, kalau kita lihat ya, kalau beritanya didapat hari ini dan kita lihat ya, nggak ada efek sama sekali kok, nggak ada pergerakan besar. Pergerakan BBNI pun sama dengan yang lain, banking-banking lain yang simply istirahat aja setelah kemarin naik. Jadi menurut saya sih itu nggak punya dampak yang besar lah untuk pergerakan BNI sendiri. Baik Pak Arga, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan Jumat esok menjelang akhir pekan. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa telah bersama kami, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan WhatsApp interaktif kami, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Arga. Halo. Ya, Pak Arga, sebelum kita lanjutkan, sudah ada teleponnya masuk. Pak Arga, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Lia, Pak David, dari Solo. Oke, Ibu Lia, sudah ada Pak Arga. Silakan Ibu Lia. Ya, selamat sore, Pak Arga. Selamat sore, Bu. Nah, minta tolong infonya untuk Adro ya, Pak. Saya posisi di 1080. 1080. Ya. Adaro atau Agro, Bu? Adaro. Ya. Oke, baik. Adaro. Ya. Ya. Terus sama Tower ya, Pak. Sudah. Tower. Tower di 1062. Baik. Oke. Itu saja, Bu Lia. Ya, sama PTBA ya, Pak. Satu lagi, Pak. Oke, baik. Di level berapa, Ibu? 2020, Pak. 2020. Ini lebih ke jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, Ibu Lia? Jangka pendek aja, Pak. Jangka pendek. Itu saja ya, Bu? Ya, makasih. Baik, Pak. terima kasih Ibu Lia. Yang ada di Solo ada Adaro Tower, kemudian juga ada PTBA. Pak Arga, di hold dulu Pak, nanti kita akan jawab pertanyaan Ibu Lia yang ada di Solo. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di esok hari, dan semoga bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, ada Cepin, kemudian juga ada UNTR, Adaro. Kebetulan Adaro juga dicanyakan oleh Ibu Lia yang ada di Solo. Kemudian juga ada KAF. Semuanya direkomendasikan buy on weakness untuk perdagangan esok hari. Pak Arga? Halo, ya. Ya, langsung saja kita jawab Pak pertanyaan Ibu Lia yang ada di Solo jangka pendek. Untuk dari Adaro, kebetulan juga Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Ibu Lia sudah ambil posisi di 1080. Pak Arga, analisis Anda? Saya cukup suka sama Adaro. Hari ini pun saya cukup memperhatikan, cuma nggak sempat beli. Cuma kalau saya ada di posisi Ibu Lia di 1080 untuk Adaro hari ini, saya rasa cukup oke. Kalau kita lihat broker-broker yang membeli pun banyak broker-broker institusi lah yang masuk. Jadi ini saham yang menurut saya, yang tadi juga saya rekomendasikan, cukup menarik kalau Adaro. Mudah-mudahan besok bisa lanjut pembelian investor institusi di saham ini, seperti itu. Target price terdekat Pak untuk Adaro? 1170 mungkin. Oke, 1170 untuk Ibu Lia. Tapi Ibu Lia sudah ambil posisi di 1080 nih Pak. Masih ketinggalan beberapa poin. Oh, target price kan yang 1170 itu, 1080 kan belinya ya? Iya, beli dari Ibu Lia. Oh iya, 1080 cukup oke, berarti kan mudah-mudahan bisa sampai 1170, 1200-an. Di hold saja terlebih dahulu. Betul. Oke, ada Tower, juga ada PTBA, pertanyaan dari Ibu Lia, tapi sudah ada telepon yang masuk lagi. Pak Arga, kita akan coba sapa kembali terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Arga. Ya, dengan Bapak siapa, di mana nih Pak? Dan Pak Bambang dari Bandung. Baik, silakan Pak Bambang. Ya, mau nanya saham dua bank BRI sama Bank BNI. Saya sudah punya Bank BRI di harga 3.100, terus Bank BNI punya di 4820. Support, resisten, dan target untuk minggu depan bagaimana analisanya?
Baik. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Pak Bambang yang ada di Bandung, Pak Arga, tadi Ibu Lia yang ada di Solo, untuk PTBA Pak, masih dari sektor yang sama, sudah ambil posisi di 2020 ini. Pak Arga, analisis Anda? Kalau 2020 kan berarti udah cukup untung, ya saya rasa tinggal maintain keuntungannya aja. Saya sendiri nggak melihat BTBA lebih baik daripada Adaro, jadi kalaupun mau tambah, saya lebih sarankan Adaro. PTBA sendiri masih ada kemungkinan ada aksi jual setelah mencapai level di atas dividen trap kemarin, setelah bagi dividen. Jadi menurut saya itu sentimen kurang bagus buat PTBA. Ya, posisi 2020 sudah profit. Anda lebih rekomendasikan untuk profit taking sebagian? Ya, sell on strength lah. Oke, sell on strength lebih direkomendasikan. Ketika sesi pertama dibuka esok hari, Pak Arga? Boleh, mudah-mudahan naik sesi pertama besok. Baik, sell on strength untuk Ibu Lia yang ada di Solo PTBA di 2020, posisi penutupan ada di 2100, sudah profit. Kemudian Tower Pak, di 1062, posisi Ibu Lia yang ada di Solo. Analisis Anda? Tower ini sangat baik ya setelah dia sudah dikendalikan sama grup Jarum. Pergerakan harganya juga tampak di-maintain seperti BCA, diaturnya cukup rapi, naik turunnya cukup rapi. Jadi saya cukup suka walaupun di harga, saya bukan tipe yang beli saham yang di harga tinggi ini, cuma saya cukup optimis saham ini bakal outperform IHSG dalam jangka menengah. Kayak gitu. Jadi ini saham yang menarik lah, kalau mau jangka menengah boleh, kalau mau sell on strength ketika mendekati 1100, 1150 juga it's okay. Baik, Ibu Lia ini ambil posisi di 1062, sementara posisi penutupan sesi kedua hari ini 1070, melemah di 0,47%. Tapi posisinya juga sudah profit sih sebenarnya, meskipun belum terlalu signifikan, Pak Arga. Saya masih cukup optimis, ini masih terus dikerek seperti saham-saham grup Jarum lainnya. Di hold saja rekomendasi Anda untuk Tower. Betul. Baik, jawaban untuk Ibu Lia yang ada di Solo, Adaro, Tower, kemudian juga ada PTBA. Kita beralih kepada Pak Bambang yang ada di Bandung, BRI dan BNI, Pak Arga. Tapi kita hold dulu, kita akan jeda kembali. Nanti kita akan coba jawab satu persatu dan beberapa pertanyaan masuk yang sudah ambil bagian di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa bersama kami, ID Second Closing akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, WhatsApp interaktif dan telepon interaktif kami masih buka untuk Anda. Pak Arga, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, kita akan jawab pertanyaan dari Pak Bambang yang ada di Bandung ini. Perbankan Big Cap, Pak Arga, BBRI dan BBNI. BBRI sudah ambil posisi di 3.100, BNI di 4.820. Support dan resistennya sampai dengan minggu depan, Pak Arga. BBRI cukup menarik karena kemarin ada asing sempat masuk 250 miliar dan harganya langsung naik dan kelihatan penjualannya belum besar dan masih berpotensi dibeli lagi asing. Menurut saya kita ikutin aja investor asingnya. Kalau asing minggu depan besok dan minggu depan masih lanjut beli, saya percaya harga sahamnya langsung masih lanjut naik, apalagi posisinya kritis di 3.100 kan. Yeah. Jadi menurut saya wait and see dulu, kalau asingnya mutusin beli lagi, jadi kita bisa ikutin pergerakan asingnya. Tapi kalau asingnya mulai jualan dikit-dikit dan totalnya udah lebih dari 250 miliar yang dibeli hari Rabu kemarin, kayak gitu, mendingan kita pikirkan strategi exit seperti itu. Baik, sementara posisi Pak Bambang ini ada di 3.100, posisi penutupan sesi kedua hari ini di 3.140, melemah cukup dalam, tapi Pak Bambang masih profit ini. Strateginya sudah dijelaskan tadi untuk Pak Bambang yang ada di Bandung oleh Bapak Arga, potensi kedepannya, juga dengan memperhatikan dari sikap dari investor asing terhadap BBRI. Pertanyaan yang sama juga untuk perbankan big cap lainnya, Pak Arga, ada BBNI. Apakah perlakuannya juga sama, Pak, dari sisi strategi dan treatmentnya mungkin? Di harga berapa ya, sorry tadi? 4.820, Pak. 4.820, oke. Ya. Berarti sudah oke. Menurut saya nggak seoptimis BBRI untuk BBNI, tapi ya mungkin ya strateginya bisa mirip-mirip, cuma kalau naik mungkin sell on strength aja seperti itu.
karena sudah sangat tipis lah dibanding harga sekarang. Mudah-mudahan besok atau Senin dapat jadwal manggung lagi saham-saham perbankan, jadi bisa bergerak naik. Tapi menurut saya lebih baik fokus di BBRI daripada BBNI. Saya lebih optimis BBRI yang lanjut naik. Baik, posisi Pak Bambang ada di 4820, posisi penutupan hari ini di 4730, melemah di 1,46%. Profitnya tergerus ini, Pak Arga, di hold saja. Nah, hold saja sih, untuk tunggu 1-2-3 hari ke depan, mudah-mudahan dapat lagi rotasi sektoralnya perbankan. Baik, jawaban dari Pak Bambang yang ada di Bandung, yang tadi sudah berpartisipasi di telepon interaktif kita untuk PNI dan juga BPRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari WhatsApp interaktif ada Bapak Fedi ini, Pak Arga, ingin bertanya mengenai saham ERA, Pak. Prospeknya seperti apa? Analisis Anda untuk ERA? Era ya prospeknya nggak bisa, kalau kita ngomong perusahaan ya nggak bisa berharap banyak dalam kondisi seperti ini. Dan menurut saya untuk era ini sebaiknya hanya trading jangka pendek aja, karena saya memang nggak pernah meneliti mendalam tentang bisnis keuangannya era. Cuman dulu ada 3 nih, ada Trio, ada Tele, dan ada Era. 2 sekarang udah tumbang kayak gitu. Jadi lebih baik untuk trading jangka pendek aja karena bisnisnya sangat mirip 3 itu. Jadi menurut saya buat trading jangka pendek aja Era, hati-hati terutama ketika ada kenaikan besar, volume besar, karena biasa kalau perusahaan mau disuspend memang akan diangkat dulu harga sahamnya. Baik, jawaban untuk Bapak Fedi tanpa menyebutkan lokasinya di mana, prospek dari Era, dan semoga bisa menjadi referensi. Pak Arga, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di IDX Channel. Semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi. Sehat selalu Pak Arga. Sehat selalu juga, mari Mas David. Baik, terima kasih Pak Arga Jonathan Karo-Karo, Head of Research dari Creative Trading System. Dan tadi juga saham-saham pilihan yang direkomendasikan ada Cepin, UNTR, Adaro, dan juga KAF. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing kali ini. Akhirnya saya Visan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.